Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Otsuzain atau Erza di video belajar After Effects ya. Jadi di sini saya akan ngasih tutorial gimana cara bikin intro ala-ala Marvel. Oke, seperti video yang sudah saya bikin ini ya. Jadi kayak intro Marvel gini ya. Jadi gimana sih cara bikinnya? Cara bikinnya itu gampang banget ya, dan saya bakalan ngasih tutorial. Itu tuh bisa lah kalian pahamin lah ya, semoga aja. Mungkin agak belibet sedikit ya kataku ya. Jadi pertama-tama kalian ke new project aja, bikin project baru. Oke, kalian bikin project baru, contohnya seperti ini. Kalian mencet, setelah itu composition namanya itu jadiin contoh intro Marvel gitu aja ya. Setelah itu untuk presetnya itu custom, contohnya seperti ini. Untuk pixel aspect ratio-nya itu ngikutin presetnya After Effects ya. Setelah itu untuk frame rate-nya sendiri itu 30 detik. Untuk resolusinya quarter, dan secara time code-nya ini kalian bisa atur sendiri, terserah kalian. Setelah itu background-nya juga terserah kalian, tapi saya memakai warna ini karena untuk cocok-cocokan saja ya. Setelah itu kalian pencet OK. Setelah OK bakalan muncul seperti ini, masih polosan ya. Nah, supaya kalian supaya ada gambarnya ya, lebih tepatnya gambar atau apa ya, file ya. Jadi kalian pencet ini di project, kalian klik kanan, terus kalian import. Setelah itu pencet file, bakalan muncul seperti ini. Nah, kalian pilih gambar yang kalian ingin import. Contohnya saya ingin import ini dan foto ini. Oke, kalian langsung pencet aja import di sini dan bakalan muncul. Nah, untuk memunculkan di sebelah sini itu jangan cara kalian pilih aja dua-duanya atau salah satu, terserah. Tapi di sini saya putar dua-duanya. Kalian pencet drag ke workspace kalian. Oke, setelah itu supaya tidak seperti ini, kalian pisahkan aja seperti biasa kayak gini ya. Nah, tapi kan di sini masih kurang tengah nih. Kalian bisa kok nengahin dengan cara pencet bagian sini. Kalau semisal kalian masih di audio atau di preview, kalian pencet aja di align, bakalan muncul kayak seperti ini ya. Kalian pencet aja di titik ini supaya tengah ya. Oke, supaya tengah. Nah, setelah itu mungkin kita bakal ngerapiin aja ya, ngerapiin logonya supaya agak lebih rapi dikit lah ya. Mungkin contohnya seperti ini ya, aku bikinnya seperti ini atau agak ke atas lagi ya. Oke, gini ya. Oke. Seperti ini. Dan aku itu ingin di titik tengahnya, tapi nggak tahu kalau semisal kita pencet titik tengahnya seperti ini bakalan menggabung kayak gini lagi. Nah, kalian itu bisa pakai cara dengan dengan cara grid, memakai grid. Dengan kalian bisa pencet ini, saya itu memunculkan profesional grid ini. Nah, bakalan muncul seperti ini. Nah, berhubung udah pas banget ya, udah di titik tengah, jadi kalian nggak usah apa-apain ya, mungkin ditata-tata dikit lebih rapi lagi lah ya. Contohnya kayak kurang ini, aku bikin lebih kecil lagi, kalian bisa kecilin aja seperti biasa. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita ke bawah ya, ke bawah sip. Mungkin kurang ke atas dikit. Nah, sip. Nah, udah pas jadi tengah. Di sini nih, ini namanya rule of third ya kalau nggak salah. Jadi suatu objek atau logo atau terserah itu ada di titik tengah dari 3x3 ini. Oke. Oh iya, sama satu, kalau semisal kalian baru pertama kali memakai After Effects, mungkin saat kalian buka proportional grid-nya itu bakalan
banyak, jadi banyak, bukan 3 gini ya, bukan dibagi 3 gini ya, bukan 3 kali 3, tapi biasanya itu banyak. Nah, cara ngaturnya itu gimana sih? Caranya kalian pencet aja ini edit. Setelah itu kalian ke prevents. Setelah itu kalian ke grids and guides. Apa itu namanya? Grids and inilah ya, guides. Nggak pinter bahasa Inggris guys. Oke. Nah, setelah itu yang kalian atur itu tuh proporsional gridnya. Jadiin 3 kali 3. Ya, biasanya itu bukan 3 kali 3, tapi jadiin 3 kali 3. Setelah itu kalian oke, dan hasil gridnya bakalan seperti ini. Oke, kalian bisa matiin aja gridnya. Selanjutnya itu kalian select kedua foto yang kalian punya, jadiin pre-compose. Nah, jadi pre-compose, centang dua-duanya, dan oke. Hasilnya jadi kayak sebuah grup. Kalian pencet di sini, pencet control intro Marvel ya. Setelah itu bakalan jadi satu grup gini, yang kalian bisa pindah-pindah, terserah kalian. Nah, udah jadi satu grup lah intinya. Oke. Setelah itu di sini kan aku ingin menambahkan video. Cara menambahkan videonya sama seperti yang tadi ya. Kalian ke import, ke file, setelah itu pilih video yang kalian inginkan. Contohnya video yang udah saya buat, yang udah saya edit sendiri itu adalah ini. Kalian import saja dan bakalan muncul di atas ini. Nah, kalian bisa drag aja ke workspace kalian, dan boom, muncul video kalian muncul. Nah, untuk cara membuat seperti intronya Marvel, kalian itu kalian itu kayak pertama-tama videonya dulu kan, videonya muncul kayak intro biasa lah ya, kayak intro biasa. Setelah itu kalian bakalan muncul tulisan Marvel dari frame. Dengan cara bikin yang kayak gitu tuh gini. Oke, kita kecilin dulu aja supaya lebih gampang untuk mengeditnya. Nah, pertama-tama yang kalian harus lakuin itu kalian potong dulu video kalian dengan cara CTRL Shift D. Oke, lagi CTRL Shift D. Oke. Nah, kalian yang ini taruh atas, ini bagian ini taruh bawah. Kenapa gitu? Supaya untuk logo Valorant-nya ada di atas video ini, ada di atas video. Nah, setelah itu kita akan nge-masking logo Valorant ini. Jadi kayak video ini bakalan masuk ke dalam logo Valorant ini. Gimana tuh caranya? Caranya gampang banget. Kalian bisa pencet video ini. Setelah itu kalian ke trackmat ya, trackmat. Terus kalian pencet ini, non ke alpha.com. Nah, videonya bakalan masuk ke dalam logo tersebut. Nah, jika kalian nggak ada trackmat ini, kalian bisa nyalain ini bagian ini, expand ya, expand or collapse the transfer control panel. Kalian kalau misal dimatiin bakalan nggak muncul nih, nggak muncul apa-apa. Tapi kalau kalian pencet bakalan muncul. Oke. Oh ya, jadi yang kalian trackmat adalah videonya, jangan logonya ya, tapi videonya ke alpha.met precom 1. Dan untuk precomnya yang ini tuh harus di bawah ya, atau di atasnya videonya. Kalau semisal kayak gini, jadi kalau semisal kayak gini bakal nggak bisa. Yang malah ke masking itu ya videonya. Jadi video nge-masking video anggapannya. Jadi nggak bisa. Harus wajib di atasnya video. Oke. Setelah hasilnya kayak gini, kita bikin transisi seperti mengemunculin tulisan merahnya Valorant gitu kan ya. Nah, contohnya aku ingin kayak logo Valorant-nya itu yang warna merah muncul di titik 16 ini ya, di titik 16, dengan cara
kalian di sini ada precomp yang ada logo kalian, yang logo yang kalian tadi buat. Setelah itu kalian drag aja kayak tadi di sini. Nah, bakalan muncul logo yang warna merah. Nah, kalian bisa cut aja seperti tadi, cut yaitu Ctrl Shift D untuk nge-cut ya. Oh ya, dengan satu syarat, kalian itu harus milih salah satu yang kalian pengen cut. Kalau jika kalian nggak milih apa-apa, kalau terus kalian Ctrl Shift D, yang kepotong itu semua proyekan kalian yang ada workspace kalian ya. Jadi kalian itu juga harus berhati-hati dalam memotong videonya. Oke, untuk di sini kita Ctrl Shift D aja, dan bagian ini nih kita hapus aja. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya gimana. Hasilnya akan seperti kayak gini. Nah, tiba-tiba muncul aja gitu ya. Jadi kayak kurang bagus aja. Nah, caranya kalian di sini yang ini kalian hapus dulu, Ctrl Shift D, kalian potong terus hapus. Nah, kalau enggak, kalian mungkin di titik 17 ini kalian potong di titik 17. Setelah itu untuk di sini kita bakalan bermain gini ya, keyframe yang udah kita belajar di video sebelumnya. Kalian pencet aja shortcutnya opacity itu adalah T. Nah, untuk keyframe kedua, langsung keyframe kedua supaya soalnya kan kita ingin memunculkan nih ya, jadi kita harus 100 kan. Jadi anggaplah ini keyframe kedua, kita taruh sini udah. Kita taruh sini, anggaplah ini keyframe 2 gitu loh. Karena kalau semisal ini jadiin keyframe 1 kayak kurang efektif aja. Terus kita harus geser ke sini, terus kita harus nambahin keyframe lagi, terus kita harus kembali lagi gitu. Jadi lebih efektifnya kayak gini. Nah, keyframe pertama, keyframe kedua kita geser aja ke titik yang kalian inginkan. Contohnya seperti ini. Terus kalian jadiin 0. Boom. Udah. Jadi lebih simpel aja. Tuh kan. Dan hasilnya seperti ini. Tapi bang, ya kan? Tapi kan di intro Marvel itu logonya itu udah kayak ngezoom gitu, terus turun dari videonya. Jadi kayak ini kan, terus tiba-tiba muncul perlahan gitu kan. Ada logo Valorantnya. Gampang banget. Kalian juga harus main keyframe di sini. Kalian pencet precomp yang di sini. Kalian untuk memperbesar dan memperkecil itu kalian pencet S untuk memunculkan scale, dan di sini kita bermain yang namanya kita bermain yang namanya keyframe lagi. Contohnya contohnya ya, caranya itu tuh kalian nyalain keyframe-nya dulu, sama seperti tadi. Ini adalah keyframe kedua, kita geser aja di titik mungkin 15 ya, titik 15. Terserah kalian, nggak pas juga nggak apa-apa, nanti kalian bisa pasin sendiri. Nah, dan kita zoom, bener-bener zoom sampai logo Valorantnya hilang. Anggaplah 9.000 atau gimana. Atau kalau kalian nggak yakin, ya kalian geser aja terus. Sampai benar-benar hilang ya. Sampai biru-birunya nanti hilang. Seret. Lagi dan lagi. Oke. Oh, belum. Kurang nih. Oke, sudah cukup. Dan jika kalian play, hasilnya itu seperti ini. Nah, kayak rasanya tuh nggak enak banget dilihat, tiba-tiba muncul. Nah, dari masih besar ini tiba-tiba jadi kecil. Nah, kayak gini lah. Nah, itu tuh efek dari grabnya. Grabnya itu masih belum diatur gitu loh. Nah, cara mengatur grabnya, kalian blok aja ini keyframe-nya, kalian blok keyframe-nya. Setelah itu kalian F9. Kalau untuk laptop kalian perlu Fn, setelah itu 9. Ya kalau misal laptop kalian masih nggak perlu Fn ya juga nggak apa-apa. Dan bakalan jadi jam gini, jam pasir. Nah, ini pertanda eraser ace-nya kalian itu isi ace ya, namanya lupa aku. Itu berhasil. Nah, jika kalian nggak mau ribet atau nggak pencet Fn 9 atau F9, kalian juga bisa kok dari sini. Kalian pencet aja klik kanan di sini. Setelah itu kalian ke keyframe assistant,
terus kalian ke ECS, nah F9 kan, dan bakalan jadi jam pasir. Nah, setelah udah jadi jam pasir, kalian bakalan bermain kurvanya di bagian graph editor. Kalian pencet aja di sini dan bakalan muncul kayak gini. Dan untuk cara bikin transisinya jadi lebih smooth ya, atau lebih halus, itu dengan cara grafnya itu dimainin gitu. Dengan contohnya kayak gini, aku mainin grafnya seperti ini. Nah, yang bakalan bikin transisinya itu jadi lebih halus dan bagus gitu. Tuh, halus dan bagus. Boom. Nah, udah. Kalau kalian play dari sini, udah jadi intro ala-ala intro Marvel gitu. Tinggal kalian kreasiin dengan ide-ide kalian sendiri gitu. Tuh. Tuh. Boom. Udah jadi. Segampang itu, guys. Segampang itu. Untuk cara nge-exportnya, pertama-tama kita juga harus ini ya, ini kan 45 detik ya, nggak mungkin kita memakai 45 detik ini. Jadi pertama-tama kita potong yang sebelah bagian ini, setelah itu kita potong detiknya. Ini untuk untuk memotong detiknya. Yang awalnya 45 detik, kalian bisa potong jadi 22 detik, 18 detik, 16 detik. Yang dimana kalau semisal kita play, kalau mau melewati 16, dia bakalan berhenti atau ngulang dari sebelah sini lagi. Gitu loh. Jadi ini gunanya itu untuk memotong waktu. Semisal kalau semisal kita taruh 10 terus kita ekspor, ya nanti hasilnya ya cuma 10 detik gitu loh. Jadi kita hanya perlu di sini tuh jadiin ini mana nih? Jadiin detiknya di detik 20 detik ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misal udah mau ke 20 detik bakalan ngulang. Nah, seperti itu Gusi. Ya. Nah, untuk cara ngerendernya sendiri itu gampang banget. Kalian itu pakai ada dua cara. Cara pertama itu kalian bisa pakai pertama kalian ke file terus ke export, dan ada dua cara, yaitu pakai add to render render ini. Setelah itu bisa pakai Adobe Media Encoder. Kalau kalian belum punya yang namanya Adobe Media Encoder, kalian bisa pakai ini render bagian ini. Kalau kalian pencet, nah kalian udah bisa setting-settingnya. Contohnya kayak gini. Kalian untuk base bagian ini render settingnya kalian bisa pakai base setting, custom, terus multi machine setting, draft setting. Terus kalau output modulnya itu bisa pakai inilah ya, yang bisa kalian pilih lah. Terus untuk outputnya itu bisa pakai com name atau com name folder. Nah, untuk lognya sendiri itu nggak tahu gunanya untuk apa. Dan kalau kalian pencet ini, itu tuh gimana dia cara menyimpan videonya. Bisa pakai AVI, tapi di sini cuma tersedia AVI doang ya. Aku nggak tahu cara dari MP4-nya itu gimana, karena aku lebih sering pakai Media Encoder. Jadi kalau misal udah dipilih ya jadi AVI aja, nah kalian tinggal pencet render aja gitu. Oke, tapi di sini saya itu memakai encoder ya, Media Encoder. Jadi caranya itu lebih cepat dan gampang. Kalian ke file, setelah itu export dan add to Media Encoder. Kalian pencet aja. Nanti kalian bakalan kelempar ke aplikasinya Adobe Media Encoder. Dan di sini udah ada yang namanya contoh intro Marvel. Ya, intro Marvel yang kalian bikin ini. Nah, di sini kalian juga bisa setting kok. Tuh, lebih banyak tuh malah. Lebih banyak, bisa high quality of 4080p, bisa high quality 4K, terus bisa mobile device 4K, Twitter, Vimeo, ada YouTube ya kan. Nah, bisa kalian atur di sini. Dan di sini juga bisa kalian atur contohnya kayak tempat di mana contoh tempat yang kalian inginkan. Contoh kayak di sini aku contohnya ditaruh di bahan continuity, terus kalian bisa contoh kayak kasih nama apa ya, terserah, kayak intro Marvel gitu kan ya, Marvel.
tapi Valorant. Valorant. Nah, intro Marvel tapi Valorant. Kalian save aja. Tuh nanti jadi namanya intro Marvel Valorant, disimpan di file konten YT. Dari kayak gitu. Nah, untuk cara ngerendernya kalian tinggal pencet ini aja. Tapi dengan statusnya itu harus ready. Ya, statusnya itu harus ready. Kalian pencet aja di ini. Start aja. Dan bakalan ngerender coy. Oke, mungkin kita bakalan tunggu ini ya renderannya. Oke, setelah udah selesai render, bakalan statusnya itu jadi down dan bakalan disimpan di ini ya. Bisa kalian pencet aja dan bakalan kelempar ke file yang tadi kalian simpan, dan kalian bisa kalian udah tinggal nonton hasil video yang kalian edit tadi. Tuh. Hasilnya seperti ini. Tuh, bagus kan? Keren kan? Mantap. Mungkin itu saja ya yang bisa saya bagiin tutorialnya ke kalian. Mungkin kita akhirin aja ya. Ya mohon maaf, saya Erza, mohon maaf kalau semisal ada salah kata atau menyinggung kalian, itu mohon maaf. Dan mungkin untuk next time mungkin saya akan lebih baik lagi penjelasannya dan tidak belibet-belibet, karena mungkin saya masih pemula, masih belum bisa benar-benar ngomong dengan lancar lah ya. Tapi kedepannya semoga aja lebih baik. Oke? Saya Otsuzen atau Erza izin keluar dari forum. Terima kasih.